sekali. Tapi bener lo mau cerai? Lu jawab boleh, lu nggak jawab boleh. Ya tipis Bisa aja dia ya. Iya, itu duanya benar. Sendiri aja, pasangannya mana? Hah? Kapan ofisialnya? Ih, Baim mau jadi duda. Kalau aku merasakan energinya ada dari kecemburuan dan memang karena faktor orang ketiga. Ada faktor orang ketiga di antara mereka yang diawali dari pertemuan seorang sahabat lama, kemudian memicu kecemburuan dan pada akhirnya berujung pada orang ketiga sebagai tempat curhatan sang wanita. Kalau aku lihat betul ya, dari kartunya di awal memang faktor orang ketiga dan memang betul seorang tersebut memang orang lama dan memang orang ini juga sudah memiliki perasaan dan pada akhirnya pemicunya adalah dari permasalahan kecil sehingga menjadi besar dan dari curhatan menjadi sebuah perasaan cinta. Ampun, ada besi rame-rame, ampun. Doain aja kita yang terbaik ya, itu aja. Wajar lah kalau itu Mbak ya. Wajar kalau misalkan kayak apa, ada perbedaan, ada kesamaan. Yang penting tujuannya sama. Hanya dia, saya kan nggak tahu. Pola di rumah. Dia nggak ikut foto kenapa? Apa? Nggak ikut foto bareng sama Teh Fitri. Tanyain dia lah, maksudnya tanyain saya. Tapi hubungan sama Paula baik-baik aja bagaimana? Insya Allah, doain aja. Nah, saya melihat bahwa arahnya itu lebih ke sana dibandingkan dengan kemungkinan adanya keretakan rumah tangga dan dia ini seakan-akan udah nggak dinafkahi lagi oleh Mbak Im. Yang saya pikir itu mungkin ada di benak para netizen ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena saya merasa bahwa kalau memang permasalahannya itu ada, Paula ini jenis istri yang dia itu akan patuh kepada suaminya. Termasuk saya lihat waktu kejadian di kantor polisi itu kan Paula sebenarnya nggak mau tapi terus akhirnya dia patuh kan pada suaminya. Saya tidak mengira bahwa Paula akan mau dan berani mengambil resiko menyatakan sebuah hal yang mungkin penting tapi tidak berkoordinasi dulu dengan Mbak Im. Jadi kalau saya pikir itu maksud yang berbeda dengan apa yang dikira oleh orang-orang. Itu bukan yang dimaksud dengan berhubungan dengan keretakan atau enggak dinafkahi oleh Mbak Im. Yang saya pikir ya pasti masih dinafkahi. Dan kalau saya kira sih enggak secara langsung ini berhubungan. Tapi kalau permasalahan itu saya pikir ya harusnya ada yang permasalahannya. Maksudnya bukan dibuat-buat untuk gimmick film terbaiknya. Ya kalau cerita-cerita tuh Mbak Im baik, bisa bimbing dia kayak gitu. Orangnya sopan kayak gitu. Humoris ya. Ibu sama bapaknya yakin kalau Mbak Im itu bisa bimbing Paula dengan baik. Kalau dibilang mengenal sebenarnya hanya sebatas cerita masa lalu ya. Tapi pada akhirnya karena memang konflik antara kedua belah pihak ini sudah terjadi lama, dari yang kecil sampai yang besar, bertahan pada akhirnya seseorang masa lalu ini muncul ya. Pada akhirnya dari curhatan merasa nyaman dan akhirnya masa lalu ini pun muncul dan juga menjadi tempat sandaran. Kalau aku melihat sih lebih ke perempuannya ya yang memang sudah berniat untuk pergi ya. Karena di sini memang sebelumnya juga sudah ada konflik tapi memang konflik ini sudah berangsur-angsur membaik. Tapi lama-kelamaan namanya perasaan tidak bisa dibohongi. Kalau dibilang pisah rumah, pisah ranjang iya. Tapi kalau untuk pisah rumah masih ya. Masih tinggal satu rumah tapi memang sudah kondisinya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Pisah ranjang ya, pisah ranjang. Ini akan menjadi sebuah cerita masa lalu di antara mereka dan memang konflik ini yang tadinya memang tidak berniat untuk menuju ke masa lalu tapi pada akhirnya berujungnya pada perpisahan. Makanya hati-hati dalam berucap karena ucapan itu adalah doa. Saya melihat dia tertekan dengan perekonomian, tapi bukan karena Mbak Im nggak menafkahi. Juga tertekan dengan perekonomian di sini bukan artinya dia juga kekurangan uang. Tapi mengetahui sebuah kenyataan bahwa setelah menjadi seorang ibu, otomatis semuanya ini nggak berpusat pada dirinya, tapi berpusat kepada dua anak-anak yang ditanya. Uang yang didapatkan kalau dulu mungkin akan bisa, beli tas, baju yang dia inginkan, pergi perawatan ke tempat yang dia mau, atau berlibur, healing bersama dengan teman-temannya. Tapi sekarang semuanya itu kayak mau melakukan itu, ingatnya anak. Mau perawatan, ingatnya anak. Jadi kalau saya kira sih tertekannya lebih ke arah transformasi seorang Paula Verhoeven ini dari supermodel
menjadi istri dari Mbak Im Wong, terus kemudian dia harus menjadi ibu dari Taeger Wong dan Keanu, yang kalau saya kira itu bukan permasalahan yang mudah loh. Dan saya pikir semua netizen di sini wanita pasti merasakan perubahan-perubahan yang terjadi. Beda dengan laki-laki yang kalau saya kira ya laki-laki kerjanya cari uang, setelah menjadi seorang ayah pun kayak mungkin nggak terlalu intens seperti seorang ibu terhadap anak.